Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Arina Safitri dengan NIM 3521007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih faktor-faktor yang memengaruhi dalam pernikahan. Yuk, simak videonya. Faktor yang pertama yaitu usia. Menurut BKKBN, program keluarga berencana mengembangkan program pendewasaan usia perkawinan atau PUP yang menganjurkan usia kawin yang ideal untuk menikah dan memiliki anak pertama yaitu usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini dianggap sudah siap baik dipandang dari sisi kesehatan maupun dari perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga. Faktor yang kedua adalah faktor fisiologis. Faktor fisiologis ini berkaitan dengan kondisi fisik. Dalam faktor ini terdapat empat hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama usia, kesehatan, keturunan, seksual fitness. Oleh karena itu, sebelum menikah, persiapan fisik ini perlu diperhatikan teman-teman. Dengan menjaga kesehatan pasangan, nantinya dapat memperoleh keturunan yang baik. Yang ketiga adalah faktor psikologis. Kedewasaan dalam sisi psikologis ini merupakan faktor yang dituntut dalam perkawinan. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah kematangan emosi, toleransi atau kesiapan untuk berkorban, sikap saling pengertian dan saling memberi cinta dan kasih sayang, sikap saling percaya, adanya keterbukaan dalam komunikasi, serta kesiapan diri untuk lepas dari orang tua dan hidup mandiri. Faktor keempat adalah agama. Karakteristik yang dimiliki suami istri adalah salah satu faktor yang memengaruhi penyesuaian pernikahan, yaitu adalah agama. Faktor agama ini merupakan faktor yang menjadi perhatian utama oleh pasangan yang sebaiknya pasangan ini memiliki agama yang sama. Kesamaan agama dalam rumah tangga ini akan meminimalisir munculnya perbedaan yang bersifat mendasar serta akan memiliki tujuan dan makna pernikahan yang sama. Agama dalam kehidupan individu ini berfungsi sebagai suatu sistem yang memuat norma tertentu dan norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Yang terakhir adalah faktor komunikasi. Salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan oleh pasangan yakni komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini berperan secara signifikan terhadap kepuasan pernikahan. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memiliki keutuhan dan dalam komunikasi keluarga secara wajar serta meminimalisir terjadinya konflik. Efektivitas komunikasi interpersonal ini dimulai dengan empat kualitas umum yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah keterbukaan. Keterbukaan adalah kunci awal yang efektif untuk menghadapi tantangan dan memecahkan persoalan dalam kehidupan berumah tangga. Hendaknya suami istri ini saling terbuka dan menyampaikan perasaan serta keinginan dirinya secara leluasa. Dalam kehidupan keseharian, masing-masing ini bisa mengungkapkan keinginan hati dan perasaan tanpa ada ketakutan. Masing-masing menyampaikan kisah diri dan nasihat kepada pasangannya, kesediaan diri untuk menerima masukan dan kritikan dari pasangannya, tidak menutup diri dari kritikan yang ditunjukkan atas kelemahan dan kekurangan diri, dan apabila suami istri ini telah merasa benar sendiri dan mereka menutup masukan dari pihak lain, itulah adalah kerapuhan hidup dalam berumah tangga. Namun jika suami istri ini saling terbuka, pernikahan akan jauh dari konflik karena terhindar dari kesalahpahaman. Nah, keterbukaan ini merupakan kunci di mana suami istri ini bertukar pikiran dan saling menerima saran dengan komunikasi yang terbuka. Diharapkan tidak ada hal-hal yang tertutup sehingga apa yang ada pada diri suami juga diketahui oleh istri. Demikian juga sebaliknya. Bersama-sama dengan sikap saling percaya dan sikap suportif, sikap terbuka mendorong timbulnya saling pengertian, saling menghargai, dan saling penting untuk mengembangkan kualitas hubungan interpersonal. Yang kedua adalah empati. Pada pasangan adalah empati ini dibangun oleh pasangan suami istri dalam menjalani rumah tangga. Hasil dari suami istri yang mendengarkan pasangannya dengan penuh perhatian dan bersedia menerima pesan dari pasangannya, hal ini merupakan hal yang vital untuk digunakan terciptanya komunikasi yang baik.
Empati adalah bagaimana suami atau istri ini merespon pasangannya seolah-olah dia juga mengalami hal yang dihadapi oleh pasangannya tersebut. Yang ketiga adalah sikap mendukung. Mendukung pasangan akan menjadikan pernikahan lebih positif. Hal ini sesuai dengan teori hubungan dialektik Leslie Becker bahwa dialog memberikan peluang untuk mencapai kesatuan dalam perbedaan. Sikap mendukung akan menyatukan pasangan suami istri yang berbeda. Mereka saling mendukung satu sama lain hingga mencapai titik kesatuan. Yang keempat adalah berpikir positif terhadap diri sendiri, orang lain. Berpikir positif pada suami istri menjadikan jiwa keduanya ini lebih tentram dan damai, melihat hal-hal kebaikan, sisi-sisi kelebihan dari pasangan, bukan mencari-cari kesalahan, kelemahan, kekurangan, dan hal-hal negatif dari pasangan. Jika seorang suami atau istri selalu berpikir negatif, maka akan selalu mendapatkan kelemahan dan kekurangan dari pasangannya tersebut. Tidak ada manusia sempurna di muka bumi ini. Semuanya memiliki sisi kelemahan sebagaimana pasti juga memiliki sisi kekuatan. Semua orang memiliki kekurangan sebagaimana juga ia memiliki kelebihan. Kalaupun melihat hal-hal yang kurang dan lemah dari pasangan adalah menjadi kewajiban suami atau istri untuk melakukan perbaikan dan pembinaan agar bisa menjadi lebih baik dan lebih kuat. Bukan untuk dicela, dicacat, dicaci maki dan diadili sisi kelemahan dan kekurangannya. Maka dari itu suami maupun istri jangan menjadikan kelemahan ini sebagai titik pandang pertama melihat pasangan, menjadikan kelebihan dan kebaikannya ini sebagai titik pandangnya, sehingga berbagai kelemahan yang ada lebih bisa diterima dan diperbaiki dan ditingkatkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.